Bran, kami pasukan perdamaian baru aja berhasil menerobos pertahanan lapis baja Israel di Gaza. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menguasai titik strategis Komando Operasi Drone Israel yang berada di atas salah satu gedung tinggi di kawasan Gaza. Operasi ini dilancarkan setelah Panser Badak TNI menembus pertahanan musuh yang selama ini dianggap hampir tak tersentuh. Dengan menggunakan kombinasi kekuatan mekanis dan dukungan intelijen real-time, pasukan TNI berhasil menembus garis pertahanan utama, menghancurkan sejumlah bunker pengawasan, dan mengambil alih kontrol atas pusat komando drone yang digunakan Israel untuk operasi udara dan pemantauan wilayah. Langkah ini secara langsung menonaktifkan jaringan kontrol drone Israel di area tersebut, memberikan keuntungan strategis signifikan bagi TNI dalam pengendalian wilayah udara dan pergerakan pasukan di darat. Penguasaan gedung komando drone juga memungkinkan TNI untuk mengakses sistem komunikasi dan sensor yang selama ini memantau pergerakan pasukan dan logistik Indonesia. Sumber militer TNI menyatakan bahwa proses penguasaan gedung berlangsung cepat, dengan Panser Badak TNI menembus lapisan pertahanan keras yang terdiri dari beton bertulang dan sistem anti-intrusi elektronik. Dalam beberapa jam, pasukan TNI telah mengamankan seluruh lantai komando, menahan sejumlah personal musuh, dan mengendalikan jaringan drone yang digunakan untuk misi pengintaian dan serangan presisi. Operasi ini menjadi bukti kemampuan TNI dalam melaksanakan manuver ofensif di wilayah padat dan terkepung, sekaligus menegaskan dominasi mekanisasi dan intelijen militer Indonesia atas musuh yang selama ini mengandalkan superioritas teknologi. Dampak langsung dari penguasaan titik ini terlihat dari menurunnya efektivitas pengawasan udara Israel yang kini menghadapi gangguan signifikan dalam koordinasi drone di wilayah Gaza. Pengawat militer menilai bahwa keberhasilan TNI menguasai gedung komando drone ini bukan sekadar kemenangan taktis, tetapi juga langkah strategis yang memungkinkan Indonesia mengendalikan pergerakan pasukan musuh dari udara, meminimalisir risiko serangan balik, dan meningkatkan keamanan pasukan di lapangan. Dalam konteks konflik yang semakin kompleks, penguasaan titik ini memberikan TNI kemampuan untuk memantau, mengatur, dan menanggapi setiap ancaman udara dari posisi superior yang selama ini hanya dimiliki oleh musuh. Operasi penguasaan gedung komando drone Israel dimulai dengan koordinasi ketat antara unit mekanis dan pasukan infanteri TNI. Panser Badak dilengkapi sistem perlindungan lapis baja dan persenjataan berat menjadi ujung tombak serangan. Dalam beberapa menit, kendaraan tempur ini berhasil menembus lapisan pertahanan luar, menghancurkan barikade beton dan pos pengawasan yang selama ini menjadi titik utama pengawasan musuh. Pasukan infanteri TNI mengikuti secara terorganisir, memasuki gedung melalui jalur yang telah dibersihkan Panser Badak. Tim TNI menggunakan kombinasi alat elektronik untuk menonaktifkan sensor anti-intrusi dan mengamankan lantai demi lantai gedung. Setiap langkah di dalam gedung diawasi secara real-time oleh Komando Pusat, memastikan semua jalur aman dan meminimalkan risiko korban. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pasukan TNI berhasil menguasai lantai komando drone. Operator Israel yang berada di lokasi ditangkap atau dilumpuhkan, dan sistem kendali drone langsung diambil alih. Hal ini memungkinkan TNI untuk menonaktifkan drone yang sedang beroperasi di wilayah udara Gaza, sekaligus mendapatkan akses penuh ke data intelijen yang selama ini digunakan Israel untuk mengawasi pergerakan pasukan dan logistik Indonesia. Sumber militer menyatakan bahwa penguasaan gedung ini menunjukkan efisiensi koordinasi antara kekuatan mekanis, infanteri, dan intelijen. Panser Badak membuktikan kemampuan tempurnya untuk menghadapi pertahanan beton bertulang dan tembakan musuh secara simultan, sementara pasukan infanteri mengamankan titik-titik kritis dalam gedung. Dengan kontrol penuh atas gedung komando drone, TNI kini memiliki keunggulan strategis yang signifikan. Setiap pergerakan udara musuh dapat dipantau dan dikendalikan, memungkinkan TNI merencanakan langkah ofensif berikutnya dengan lebih efektif. Analisis awal menunjukkan gangguan terhadap jaringan drone Israel akan berdampak besar pada kemampuan pengintaian dan serangan presisi musuh di wilayah Gaza. Penguasaan gedung komando drone ini menjadi tonggak penting dalam operasi TNI di Gaza, menegaskan dominasi militer Indonesia atas infrastruktur penting musuh dan memberikan keuntungan strategis yang akan mempengaruhi dinamika konflik di wilayah tersebut. Setelah Panser Badak dan pasukan infanteri TNI berhasil menembus dan menguasai gedung komando drone Israel, fase konsolidasi segera dimulai.
Tim TNI melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh lantai gedung untuk memastikan tidak ada sisa perlawanan musuh atau jebakan yang tersisa. Setiap ruang kontrol dan server drone diamankan, sementara tim elektronik militer mulai menyalin dan mengamankan data intelijen yang tersimpan di sistem komando. Sistem komunikasi drone yang sebelumnya dikendalikan Israel kini berada di bawah kontrol TNI. Operator drone TNI bekerja sama dengan tim intelijen mulai memetakan posisi drone aktif dan menonaktifkan jalur kendali musuh. Ini memungkinkan TNI untuk memantau pergerakan drone yang sedang beroperasi, sekaligus mengendalikan beberapa unit untuk keperluan pengawasan wilayah. Koordinasi antar unit TNI di lapangan dilakukan dengan protokol ketat. Pasukan infanteri mengamankan area sekitar gedung, panser badak tetap berada di posisi strategis untuk menghadapi potensi serangan balasan, sementara tim elektronik dan intelijen bekerja tanpa henti untuk mengekstrak data dan menilai potensi ancaman tambahan. Sumber militer menyatakan penguasaan gedung ini memberi TNI akses tidak hanya ke kendali drone, tetapi juga ke seluruh jaringan pengawasan udara dan darat Israel di wilayah sekitar. Keunggulan intelijen ini langsung meningkatkan kemampuan TNI dalam merencanakan operasi selanjutnya. Data real-time yang diperoleh dari gedung komando memungkinkan pasukan TNI menyesuaikan strategi ofensif dan defensif, memprediksi pergerakan musuh, dan mengamankan titik-titik penting yang sebelumnya rawan serangan udara. Semua tindakan ini dilakukan dengan disiplin tinggi, meminimalkan risiko terhadap personil TNI, sekaligus memastikan setiap langkah strategis tercatat dan terdokumentasi dengan rapi. Pengamat militer menilai bahwa penguasaan gedung komando drone dan pengamanan intelijen oleh TNI adalah langkah kritis yang memperkuat posisi Indonesia dalam konflik di Gaza. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan tempur TNI, tetapi juga menegaskan kemampuan militer Indonesia dalam operasi gabungan yang mengintegrasikan mekanisasi, infanteri, dan intelijen elektronik. Penguasaan gedung komando drone Israel oleh TNI langsung memicu reaksi serius dari pihak musuh. Sumber intelijen menyatakan bahwa pusat komando militer Israel di wilayah sekitar segera mendeteksi hilangnya kendali atas jaringan drone yang selama ini menjadi tulang punggung pengawasan udara dan serangan presisi mereka. Sistem drone yang sedang beroperasi langsung mengalami gangguan. Beberapa unit otomatis mendarat darurat dan sejumlah drone yang berada di misi pengintaian terpaksa kembali ke basis tanpa instruksi pusat. Dampak strategis dari penguasaan gedung ini sangat signifikan. Dengan kendali atas sistem drone, TNI kini memiliki kemampuan untuk memantau pergerakan pasukan musuh secara real-time, menonaktifkan sistem pertahanan otomatis, dan mengantisipasi serangan udara di wilayah Gaza. Sumber militer TNI menyatakan bahwa penguasaan ini memungkinkan pasukan untuk menyesuaikan strategi operasi di darat, memaksimalkan keamanan personel, dan menempatkan pasukan di posisi yang lebih menguntungkan untuk setiap langkah ofensif berikutnya. Selain itu, tim intelijen TNI melakukan analisis terhadap data operasional drone Israel yang berhasil diamankan. Hasil awal menunjukkan adanya rencana patroli dan serangan yang selama ini menjadi ancaman bagi pasukan TNI. Dengan informasi ini, TNI dapat mengantisipasi serangan musuh, memprediksi jalur pergerakan, dan merencanakan counter ofensif dengan tingkat presisi tinggi. Penguasaan gedung juga membuka kemungkinan untuk mempelajari teknologi drone musuh yang selama ini menjadi keunggulan taktis mereka. Pihak Israel melalui saluran militer dikabarkan sedang melakukan upaya untuk memulihkan kendali jaringan drone yang hilang. Namun, sumber militer menyatakan bahwa langkah-langkah mereka saat ini terbatas dan lambat karena TNI telah mengamankan seluruh sistem kritis dan menguasai akses penuh ke perangkat kendali. Ini memperpanjang periode keunggulan strategis TNI di wilayah udara dan memungkinkan pasukan untuk mengatur operasi lebih efektif dengan risiko serangan balik yang minim. Pengamat militer menekankan bahwa keberhasilan TNI menguasai gedung komando drone bukan sekadar kemenangan taktis, tetapi merupakan langkah strategis yang mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah operasi. Dengan kontrol atas jaringan drone musuh, TNI mendapatkan kemampuan untuk memantau, mengatur, dan menanggapi setiap ancaman udara, serta memperkuat posisi ofensif dan defensif secara simultan.